membaca dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Mata air di bayangan bukit. Jilid 14. Mereka tidak akan percaya bahwa seorang perwira dari tatanan keprajuritan Demak dalam pakaian kebesarannya berkeliaran seorang diri. Kau adalah seorang prajurit yang memalsukan. Kau bukan prajurit, dan orang-orang padukuhan akan segera mengetahuinya. Tetapi Jeliteng hanya tertawa saja. Sambil menyerang ia berteriak, kau juga pandai berhayal. Orang kekurus-kurusan itu tidak menjawab lagi. Ia pun segera menyerang dengan garangnya. Dengan sepenuh tenaga ia ingin segera mengakhiri pertempuran yang menjengkelkan itu, karena kehadiran seseorang yang mengaku dirinya seorang prajurit. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin keras dan kasar. Orang yang kekurus-kurusan itu benar-benar seorang yang mempergunakan segala macam cara untuk mengalahkan lawannya. Kasar, liar dan licik. Sementara itu Jeliteng menyesuaikan diri dengan pengakuannya, bahwa ia adalah seorang senapati. Pakaiannya memang meyakinkan, bahwa ia seorang senapati dari Demak. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk tidak tergelincir dalam sikap dan perbuatannya, sebagaimana seorang senapati perang yang berwibawa. Dengan demikian, maka ia berusaha untuk tidak terseret oleh kekasaran lawannya. Justru karena itu, maka ia dapat menilai segala macam tata gerak dan ilmu lawannya sebaik-baiknya. Dengan kecepatan gerak dan kekuatannya, Jeliteng mampu mengimbangi kekasaran dan keliaran lawannya. Bahkan dengan pengamatan dan perhitungan yang cermat, akhirnya Allah berhasil mendesak lawannya yang meskipun agak kekurus-kurusan, tetapi memiliki ilmu yang luar biasa dan kekuatan raksasa pula. Sementara itu, Cempaka dan kawan-kawan pun berhasil tetap bertahan melawan jumlah yang lebih banyak. Mereka mulai dapat membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mereka mulai memperhitungkan ketahanan waktu untuk melawan keempat orang yang kasar dan garang itu. Kita tidak dapat memperhitungkan kapan pertempuran ini akan selesai, berkata Cempaka di dalam hatinya, mungkin menjelang pagi, mungkin setelah matahari naik, bahkan mungkin masih akan berlangsung sehari penuh. Namun dengan kesadaran yang demikian, ia selalu berusaha untuk mengamati tata geraknya, sehingga ia membatasi diri pada tata gerak yang menentukan pertempuran itu. Meskipun bersama dengan kedua orang kawannya, ia juga berusaha untuk segera mengakhiri pertempuran yang seru itu. Tetapi agaknya kedua belah pihak tidak mau membiarkan senjata lawan menyobek tubuhnya dan menghentakkan nyawanya dari tubuhnya. Karena itu, maka masing-masing telah bertempur dengan segenap kemampuan dan ilmu yang ada. Namun dalam pada itu, lambat laun, Jeliteng berhasil mendesak lawannya, betapapun orang yang kekurus-kurusan itu berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan kasar dan liar. Bahkan kadang-kadang ia masih saja meloncat sambil berteriak. Senjatanya yang agak asing itu berputaran. Sekali-kali tongkat yang terikat pada sepotong rantai itu menyambar, namun kemudian mematuk dengan cepatnya. Bahkan kemudian dua potong tongkat besi itu, tiba-tiba saja telah berada di dalam genggaman seperti sepasang bindi. Melawan senjata yang demikian, Jeliteng harus berhati-hati. Ia kemudian tidak mempergunakan senjata panjang, karena dengan demikian, senjatanya akan dapat terbelit oleh rantai pengikat dua potong besi itu. Yang dipergunakannya adalah sebuah trisula bertangkai pendek, yang terbuat dari besi baja pilihan. Dengan trisula bertangkai pendek itu, maka ia tidak ragu-ragu untuk memukul potongan besi yang berputaran. Bahkan ialah yang berusaha untuk melihat rantai lawannya dengan ujung-ujung trisulanya. Tetapi lawannya cukup cepat pula mempermainkan senjatanya. Bahkan kadang-kadang Jeliteng harus meloncat beberapa langkah surut jika senjata lawannya menyambar mendatar setinggi lambungnya. Melawan Jeliteng orang yang kekurus-kurusan itu memang harus membuat perhitungan yang khusus, karena Jeliteng mampu membentur tongkat besinya yang berputar seperti baling-baling. Setiap kali, dengan bangga ia berhasil merenggut atau mematahkan pedang lawannya. Tetapi trisula Jeliteng ternyata memiliki kekhususan, sehingga setiap benturan justru membuat tangannya menjadi pedih. Sementara itu, Cempaka sempat menilai ilmu orang yang mengaku senapati dan yang menyebut dirinya bernama Bantaradi itu. Ternyata bahwa senapati itu mempunyai ilmu yang cukup tinggi, sehingga akhirnya ia berhasil mendesak lawannya. Aku tidak dapat memperhitungkan, bagaimana akhirnya jika aku harus bertempur melawannya, berkata Cempaka di dalam hatinya. Kemudian, mudah-mudahan ia benar-benar seorang senapati.
Ia bukan sekedar membantu aku, karena aku dalam kedudukan yang lemah, yang menurut perhitungannya, akan lebih mudah dibinasakan pula setelah kelima orang kendali putih itu dapat dilumpuhkan. Tetapi menilik tata geraknya, maka Cempaka menganggap bahwa orang yang mengaku senapati itu sama sekali bukan dari kelompok orang-orang liar dan kasar yang sekedar mengaku-aku sebagai seorang senapati. Meskipun seperti yang dikatakan oleh orang kekurus-kurusan itu bahwa agak aneh, seorang perwira dalam pakaian kebesaran hanya seorang diri berkeliaran di malam hari. Nanti, setelah semuanya selesai, aku akan dapat memperkenalkannya, berkata Cempaka Kuning di dalami hatinya. Sementara itu, benturan-benturan senjata antara Jeliteng dan orang yang kekurus-kurusan itu terjadi semakin sering. Justru karena Jeliteng sudah pasti tentang kekuatan lawannya, maka ia pun mulai dengan usahanya untuk meringkihkan bukan saja genggaman lawannya, tetapi juga hatinya. Jika setiap kali tangannya terasa pedih dan sakit, maka ia pun akan menjadi gelisah pula karenanya. Namun kemudian lawannya lah yang berusaha untuk menghindari benturan. Orang yang kekurus-kurusan itu tidak lagi memutar tongkat besinya pada ujung sepanjang rantai pengikatnya. Tetapi ia lebih banyak menggenggam sepasang senjatanya itu di tangan. Dengan dua potong besi itu, ia berusaha untuk menyerang lawannya tanpa mengadakan benturan kekuatan dengan langsung. Jeliteng yang mengaku seorang senapati itu pun kemudian bertempur semakin tangkas dan cepat. Trisulanya menyambar-nyambar dan setiap kali mematuk dada lawan dengan dahsyatnya. Lawannya mulai terdorong surut oleh serangan-serangan Jeliteng yang membadai. Ia tidak segan menyerang lawannya meskipun ia yakin bahwa lawannya akan mampu menangkisnya, karena setiap benturan akan memberikan tekanan kepada lawannya. Dengan segenap kemampuannya, maka orang yang kekurus-kurusan itu berusaha mempergunakan kecepatannya untuk melawan kekuatan dan kegarangan Jeliteng. Tetapi ternyata bahwa Jeliteng pun mampu mengimbangi kecepatannya. Itulah sebabnya, maka semakin lama semakin terasa, bahwa orang yang kekurus-kurusan itu akan kehilangan kesempatan untuk mempertahankan dirinya lebih lama lagi. Tetapi orang yang kekurus-kurusan itu tidak mau menyerah. Ia adalah seseorang yang mendapat kepercayaan oleh pimpinannya untuk menentukan sikap terhadap siapapun juga yang dianggap dapat mempersulit kedudukan perguruannya. Termasuk orang-orang dari perguruan Sanggar Gading, yang menurut perhitungannya telah membuat hubungan khusus dengan anak muda yang berada di sekitar Bukit Mati. Namun ternyata bahwa Jeliteng benar-benar tidak dapat diimbanginya. Bahkan semakin lama, terasa ujung trisula lawannya yang bertangkai sangat pendek itu semakin dekat dari kulitnya. Sekali-kali terasa angin yang berdesir lembut jika ujung trisula itu menyambar tubuhnya hanya berjarak setebal daun. Bahkan rasa-rasanya ujung trisula itu sudah mulai menjamahnya. Orang yang kekurus-kurusan itu terkejut ketika terasa sentuhan pada pundaknya. Tetapi ternyata bahwa pundaknya tidak tersayat. Segores tipis warna kemerah-merahan memang membekas. Tetapi darahnya tidak menitik karenanya. Gila, teriak orang kekurus-kurusan itu. Menyerahlah, desis Jeliteng, aku akan membawamu ke Demak. Kau harus memberikan keterangan tentang perguruanmu dan usahamu untuk menguasai pusaka yang belum dikenal di telatah sepasang Bukit Mati, sahut Jeliteng. Persetan, geramnya. Dengan buasnya ia justru menyerang Jeliteng dengan sekuat tenaganya dan segenap kemampuan ilmunya. Jeliteng surut selangkah. Namun kemudian ia pun meloncat maju. Tepat saat lawannya justru mengayunkan tongkat di tangan kirinya. Jeliteng tidak menghindar. Dengan trisulanya ia sengaja menangkis tongkat besi itu. Ketika tongkat besi itu menyusup di sela-sela ujung trisulanya, maka dengan sepenuh tenaganya ia memutar trisulanya sambil menghentak merenggut tongkat besi itu dari tangan lawannya. Tetapi Jeliteng terkejut karena lawannya sama sekali tidak mempertahankan tongkatnya. Dibiarkannya tongkatnya terlepas begitu saja dari tangannya. Namun sekejap kemudian tongkat yang terlepas itu telah berputar justru menyerang kening Jeliteng yang termangu-mangu. Namun Jeliteng sempat merendah sambil bergeser. Baru tersadar, bahwa tongkat itu terikat oleh seutas rantai. Justru dengan serta-merta lawannya telah mempergunakan tongkat itu untuk menyerang. Jeliteng kemudian semakin tertarik kepada rantai lawannya. Jika ia ingin melibat, lebih baik langsung pada rantainya. Tidak pada tongkat-tongkat besi yang terayun-ayun di ujung rantai itu. Namun seperti yang pernah dilakukan, lawannya pun segera menangkap tongkat-tongkat besi itu dan menggenggamnya di tangan seperti sepasang pedang. Gila, geram Jeliteng. Dengan demikian pertempuran itu masih merupakan pertempuran yang sengit.
Sementara Cempaka dan dua orang kawannya, masih harus berhadapan dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga Cempaka sendirilah yang kemudian harus melawan dua orang lawan sekaligus. Tetapi keduanya bukan orang-orang sekuat orang kekurus-kurusan itu. Sehingga meskipun dengan memaksakan diri dan memeras segenap tenaga dan kemampuan, Cempaka masih berhasil mempertahankan dirinya. Sementara kawannya yang dua orang itu pun bertempur dengan memeras kemampuan, karena lawan mereka pun adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Namun dalam pada itu, Jeliteng yang semakin mendesak lawannya, justru merasa dirinya dikejar pula oleh waktu. Itulah sebabnya, maka ia pun bertempur semakin garang. Trisulanya menyambar-nyambar semakin cepat menyusup di antara kedua ujung tongkat besi orang-orang kekurus-kurusan itu. Bahkan di antara putaran tongkat yang dahsyat itu di ujung rantai pengikatnya. Ketika Jeliteng berhasil memukul tongkat di tangan kiri lawannya, maka ia dengan serta-merta telah meloncat maju selangkah. Tiba-tiba saja kakinya terayun deras sekali mengarah lambung. Tetapi lawannya tidak membiarkan lambungnya dihantam kaki Jeliteng. Dengan tongkat di tangan kanan, lawannya menangkis serangan kaki Jeliteng. Tetapi ternyata bahwa Jeliteng telah menarik serangannya. Ia meloncat dan berputar setengah lingkaran. Trisulanya berputar seiring dengan putaran tubuhnya. Kemudian dengan derasnya terayun langsung ke kepala lawannya. Tetapi ternyata lawannya pun mampu bergerak cepat. Dengan tangkasnya ia telah menggenggam pangkal tongkatnya. Dengan merentang rantainya ia melindungi kepalanya. Sementara itu, Trisula Jeliteng telah terayun deras sekali. Ketika trisulanya menyentuh rantai itu, terasa rantai itu mengendor. Namun tiba-tiba saja orang kekurus-kurusan itu menghentakkan tangannya sehingga rantai itu menegang dengan tiba-tiba. Untunglah bahwa Jeliteng cukup cepat sehingga trisulanya tidak terpental dari tangannya. Namun dalam pada itu, lawannya yang kekurus-kurusan itu akhirnya tidak dapat mengimbangi kenyataan, bahwa akhirnya ia tidak akan dapat mempertahankan diri lebih lama lagi. Karena itulah, maka ia mulai memikirkan jalan yang paling baik untuk menyelamatkan diri. Jeliteng yang masih belum memperhitungkan kemungkinan itu, terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar isyarat dari mulut lawannya. Demikian tiba-tiba dan disusul dengan loncatan surut dan kemudian langkah-langkah panjang menghindarkan diri dari arena perkelahian, diikuti oleh kawannya. Mula-mula Jeliteng berusaha untuk mengejarnya. Namun akhirnya ia menyadari kepentingannya. Ia harus segera berada di Demak dan segera pula kembali ke Padukuhan Lumban. Karena itu, maka niatnya untuk mengejar lawannya itu pun diurungkannya. Karena Jeliteng kemudian berhenti, maka Cempaka dan kawan-kawan pun berhenti pula. Meskipun demikian, nampak betapa mereka menjadi kecewa. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang menanyakannya kepada Jeliteng, karena mereka sadar, bahwa mereka tidak berhak untuk menuntut agar Jeliteng melakukan tindakan lebih jauh lagi dari yang sudah dikerjakan. Tetapi agaknya Jeliteng mengetahui perasaan Cempaka dan kawan-kawan sehingga ia berusaha menjelaskan sikapnya, aku tidak perlu mengejar mereka. Bahwa aku sudah tahu tentang mereka, itu sudah cukup. Karena pada setiap saat aku akan dapat mengambil tindakan atas perguruan Kendali Putih. Cempaka menarik nafas dalam-dalam. Namun ia mengangguk sambil berkata, terserah kepadamu. Tetapi apakah kau benar seorang senapati prajurit dari Demak? Jeliteng tertawa. Katanya, apakah pakaianku memang pantas disebut seorang senapati? Cempaka mulai ragu-ragu. Dipandanginya wajah Jeliteng yang tidak memberikan kesan kesungguhan. Bahkan sambil tertawa ia berkata, seharusnya kau dapat membedakan, apakah aku benar-benar seorang senapati atau bukan. Pakaianku memang mirip pakaian seorang prajurit. Tetapi aku bukan seorang prajurit. Siapakah kau sebenarnya? Bertanya Cempaka. Aku adalah orang yang kabur kanginan. Orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai kepentingan apapun juga. Aku melihatkan diri karena aku melihat ketidakadilan. Kau bertiga harus melawan 5 orang sehingga pertempuran itu menjadi berat sebelah. Hei, apakah kau memang dari perguruan Sanggar Gading? Ya, Cempaka tidak dapat ingkar lagi. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Satu keterangan telah didapatkannya. Cempaka adalah orang Sanggar Gading. Aku mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu, berkata Cempaka kemudian. Itu tidak pening. Tetapi apakah sebenarnya yang menyebabkan kalian bertempur dengan orang-orang Kendali Putih? Kau sudah mendengar sebagian dari persoalan itu. Ya, Jeliteng menarik nafas dalam-dalam,
Tetapi apakah arti pusaka yang kalian perebutkan itu? Apakah pusaka itu mempunyai nilai gaib yang dapat membuat seseorang menjadi sesembahan, atau membuat seseorang menjadi pilih tanding, atau nilai-nilai yang lain? Jeliteng mengerutkan keringnya ketika ia melihat Cempaka tersenyum. Tetapi Cempaka kemudian berkata, "Aku tidak tahu. Tetapi pusaka itu penting sekali bagi perguruan Sanggar Gading. Dan kau sudah mendapatkannya." Cempaka itu pun tiba-tiba telah tertawa. Katanya, "Belum. Dan aku berkata sebenarnya, bahwa aku belum mendapatkan pusaka itu." Jeliteng mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian tertawa pula. Justru berkepanjangan. Di antara derai tertawanya ia berkata, "Alangkah lucunya. Kalian sudah mempertaruhkan nyawa kalian untuk sesuatu yang tidak jelas. Apakah artinya itu bukan suatu kedunguan atau bahkan kegilaan? Kita memang orang-orang gila. Tetapi memperebutkan pusaka itu bukan suatu kegilaan yang lebih gila dari kegilaanmu mencampuri persoalanku yang dapat merenggut nyawamu juga," berkata Cempaka. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku hanya ingin menolongmu. Jika kau tersinggung dengan istilah itu, baiklah aku katakan lagi, bahwa aku tidak senang melihat ketidakadilan. Aku sama sekali tidak berkepentingan dengan pusaka itu dan segala tingkah lakumu kemudian. Aku akan meneruskan perjalananku. Mungkin aku akan singgah di Demak. Mungkin tidak, tetapi mungkin aku justru akan singgah di perguruan Sanggar Gading. Pergilah ke sana. Tandangmu membuat aku tertarik kepadamu. Jika kau bersedia, bergabunglah dengan kami. Ada tugas penting yang akan kami lakukan," berkata Cempaka. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia bertanya, "Tugas apa?" "Aku belum tahu pasti. Tetapi jika kau bersedia, datanglah," sambung Cempaka. Dada Jeliteng menjadi berdebar-debar. Ia teringat pembicaraan Cempaka dengan Daruwardi di Bukit Gundul. Bahkan Daruwardi menuntut imbalan yang mahal dari pusaka yang dijanjikan. Karena itu, sejenak kemudian Jeliteng berkata, "Apakah persoalannya ada hubungannya dengan pusaka itu? Jika ada, aku lebih baik tidak ikut campur, karena aku tidak mau terlibat dalam persoalan yang menyangkut banyak pihak. Tetapi jika persoalan itu benar-benar tugas perguruanmu, aku mungkin akan dapat mempertimbangkan." Cempaka memandang Jeliteng sejenak, tetapi ia tidak melihat kesan yang mencurigakan pada wajah itu. Dalam keremangan malam ia melihat, seakan-akan Jeliteng berkata dengan jujur dan tanpa maksud tertentu. Karena itu, maka ia pun kemudian menjawab, "Tidak. Tidak ada sangkut pautnya dengan pusaka itu. Tetapi yang harus kami lakukan adalah persoalan yang menyangkut harga diri perguruan Sanggar Gading. Dendam, kebencian, atau menyangkut harta, benda." "Harga diri," sahut Cempaka, "tetapi aku tidak tahu pasti." Jeliteng mengangguk-angguk. Ia melihat satu kemungkinan untuk maju selangkah dalam tugasnya. Tetapi ia pun melihat bahaya yang tersembunyi di balik kemungkinan itu. Sambil mengangguk-angguk ia pun kemudian berkata, "Kisanak, mungkin aku akan benar-benar datang ke padepokanmu. Mungkin aku akan dapat berbuat sesuatu. Tetapi keterlibatanku memerlukan kejelasan, sehingga aku tidak akan salah sasaran. Mungkin yang telah menyentuh harga dirimu itu justru orang yang pernah aku kenal baik, atau malahan sahabat-sahabatku. Tetapi hal itu dapat aku bicarakan kelak jika benar-benar aku sempat datang ke Sanggar Gading. Kau orang yang aneh. Apakah keterlibatanmu kali ini mempunyai alasan dan landasan yang jelas? Kau tidak mengenal aku dan kau pun tidak mengenal orang-orang Kendali Putih. Tetapi kau langsung terjun di gelanggang perselisihan ini. Tetapi bagiku cukup jelas, orang-orang Kendali Putih itu bukan sanak kadangku. Bukan sahabat-sahabatku dan bukan saudara-saudara seperguruanku," jawab Jeliteng. Cempaka mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Jika kau ingin datang, datanglah. Tetapi yang akan kami lakukan tidak akan menunggu sampai waktu yang lebih dari yang sudah ditentukan." Jeliteng mengangguk-angguk. Katanya, "Aku akan datang pada waktu yang kau tentukan. Jika dalam 10 hari itu aku tidak datang, maka mungkin aku sudah berada di tempat yang jauh. Mungkin aku sudah berada di Tuban atau mungkin di Belambangan. Bahkan mungkin aku sudah menyeberang ke Bali." Cempaka mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, "Terserahlah kepadamu. Tetapi siapa namamu?" "Namaku memang Bantaradi. Tetapi aku bukan Senapati Demak seperti yang aku katakan. Pertemuan kita mungkin ada gunanya.
Tetapi mungkin tidak berkelanjutan apapun juga, berkata Jeliteng kemudian, aku minta diri. Aku akan melanjutkan perjalananku yang masih sangat jauh, karena perjalananku memang tanpa batas. Cempaka tidak menahannya lagi. Ia memandang Jeliteng dengan kening yang berkerut. Ia melihat sesuatu yang asing pada anak muda itu. Dan nampaknya Jeliteng telah berhasil menimbulkan anggapan, bahwa ia sama sekali tidak bersangkut paut dengan pusaka yang sedang menjadi rebutan di antara beberapa golongan itu. Sejenak kemudian Jeliteng telah meloncat ke punggung kudanya dan kemudian berkata, berhati-hatilah menghadapi orang-orang Kendali Putih. Hei, apakah kau akan mengajak aku datang ke Padepokan Kendali Putih sebelum 10 hari ini? Cempaka menjadi ragu-ragu, tetapi akhirnya ia menggeleng. Tidak, meskipun aku tidak tahu pasti, apa yang akan aku lakukan, karena aku hanya akan melakukannya. Kakak kandungkulah yang mengetahui dengan pasti, persoalan yang bagaikan mengendap di dalam jantung perguruan. Jeliteng mengangguk-angguk, kemudian sambil menggerakkan kendali kudanya ia berkata, kita berpisah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Cempaka menarik nafas dalam-dalam, ia hanya memandangi saja kuda yang kemudian berlari meninggalkannya membawa Jeliteng di punggungnya. Anak muda yang luar biasa, berkata Cempaka. Kedua orang kawannya hanya mengangguk-angguk saja. Ia memiliki tenaga yang cukup besar dan kecepatan bergerak yang mengagumkan. Ia akan dapat menjadi kawan yang baik dalam tugas berat yang mendatang, berkata Cempaka pula. Tetapi kita belum mengenalnya dengan baik, berkata salah seorang dari kawan Cempaka. Aku telah dapat menarik kesimpulan, bahwa ia sama sekali tidak bersangkut paut dengan pusaka yang sedang diperebutkan itu. Mungkin ia pun akan mempunyai tuntutan tertentu atau sama sekali tidak, namun sudah tentu tidak berkisar pada pusaka yang bernilai sangat tinggi bagi perguruan kita itu, sahut Cempaka. Agaknya memang demikian, tetapi jika kemudian ia mendengar serba sedikit tentang pusaka itu, mungkin sikapnya akan berubah. Kita akan menunggunya, desis Cempaka kemudian, seandainya ia mempunyai maksud tertentu, bukan persoalan yang sulit bagi kita, karena ia hanya seorang diri. Maksudmu, setelah kita mempergunakannya, anak muda itu akan kita singkirkan? Bertanya seorang kawannya. Jika ia akan dapat menjadi pengganggu. Jika tidak, biarlah ia pergi tanpa kita sakiti hatinya, jawab Cempaka. Kedua kawannya tidak bertanya lagi. Mereka pun kemudian bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun dalam pada itu, Cempaka telah tenggelam ke dalam angan-angannya. Jika ia berhasil memenuhi permintaan Daruwardi, maka ia akan mendapatkan pusaka yang sangat diperlukan oleh saudara tuanya, yang memimpin Padepokan Sanggar Gading. Setidak-tidaknya ia akan mendapat petunjuk pasti, untuk menemukan pusaka itu. Karena pada pusaka itu terdapat petunjuk yang sangat berharga. Mungkin tergores pada urangkanya, atau mungkin pada peti tempat pusaka itu disimpan, atau pada selembar kain yang terdapat dalam peti itu pula. Tetapi menurut pendengarannya, bahwa pada pusaka itu terdapat petunjuk, di manakah harta benda yang tidak ternilai harganya telah disimpan. Mungkin pusaka itu memang mempunyai pengaruh gaib, berkata Cempaka di dalam hatinya, tetapi harta benda yang tidak ternilai itu pun mempunyai daya tarik dapat membuat banyak orang menjadi gila. Tetapi Cempaka tidak mengatakan kepada seorang pun juga dari perguruannya, selain kakak kandungnya. Keduanya berusaha untuk mendapatkan pusaka itu, apapun yang harus mereka lakukan. Seperti juga beberapa perguruan dan beberapa kelompok orang-orang pilihan yang sudah mendengar serba sedikit tentang pusaka itu, telah berusaha untuk menemukannya. Apakah mereka tertarik karena mereka menganggap pusaka itu akan dapat mengangkut mereka ke jenjang kekuasaan tertinggi, atau karena mereka memang sudah mengetahui, bahwa di samping pusaka itu terdapat harta benda yang sangat besar. Dalam pada itu, Jeliteng berpacu dengan kencang menuju ke kota raja. Ia sudah mempunyai rencana tersendiri untuk melaksanakan niatnya. Peristiwa yang baru saja terjadi, telah menjadi salah satu bahan yang dapat menambah bekal dalam tugasnya. Sebelum matahari terbit, Jeliteng telah memasuki kota raja. Ia langsung menuju ke sebuah rumah yang cukup besar dengan halaman yang luas, meskipun rumah itu terletak di bagian yang tidak cukup ramai. Tetapi Jeliteng tidak turun di halaman depan dan menambatkan kudanya pada tonggak di sudut pendapa, tetapi ia langsung memasuki seketeng sebelah kiri dan masuk ke halaman samping. Seorang penghuni rumah itu terkejut melihat seekor kuda dengan penunggangnya langsung memasuki seketeng. Karena itu,
maka ia pun segera menyongsong dan menghentikannya. Jeliteng tersenyum. Ia pun segera meloncat turun sambil berkata, "Jangan terkejut. Aku ingin bertemu dengan Paman Sri Panular." Orang itu termangu-mangu. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Siapakah Kisanak?" Jeliteng tersenyum. Katanya pula, "Sampaikan pesanku. Cepatlah sedikit. Matahari sudah akan terbit." Orang itu masih termangu-mangu. Namun ia pun berpaling ketika seorang perempuan menjelang setengah usia datang menyapa anak muda yang datang berkuda itu, keungger. "Marilah, pamanmu sudah berada di sanggar." Jeliteng mengangguk hormat. Jawabnya, "Terima kasih Bibi. Aku datang agak kesiangan." Perempuan itu tertawa sambil mendekatinya. Ia berkata, "Masuklah. Aku akan memanggil pamanmu." "Biarlah aku menyusul ke sanggar saja Bibi," jawab Jeliteng. Perempuan itu mengeratkan keningnya. Katanya, "Duduk sajalah di peringgitan. Biarlah aku memanggil pamanmu." "Aku tidak ingin mengganggu paman, Bibi. Biarlah aku pergi ke sanggar." Perempuan itu menarik nafas panjang. Lalu, "Baiklah. Marilah aku bawa kau ke sanggar di belakang." Jeliteng pun kemudian menyerahkan kudanya kepada orang yang masih kebingungan. Kemudian mengikuti perempuan itu menuju ke longkangan di belakang. Di belakang longkangan terdapat sebuah bilik yang terpisah. Lewat bilik itu mereka memasuki sebuah ruangan yang cukup luas, berdinding kayu. Agak lebih rapat dari bagian-bagian yang lain dari rumah yang besar itu. "Kakang Sri Panular," terdengar perempuan itu berkata ketika mereka memasuki sebuah pintu. Angger Arya Baskara datang untuk menghadap. Sejenak mereka menunggu. Baru kemudian terdengar jawaban dari keremangan ruangan sanggar, "Aku senang sekali oleh kedatangannya. Marilah Angger, mendekatlah." "Masuklah," berkata perempuan itu, "aku akan menyiapkan jamuan bagi Angger." "Ah," desis Jeliteng, "Bibi jangan menjadi terlalu sibuk karena kedatanganku." Perempuan itu tersenyum. Katanya, "Tidak Angger, sudah seharusnya aku menjamu seorang tamu." "Terima kasih Bibi," jawab Jeliteng kemudian. Sepeninggal perempuan itu, maka Jeliteng pun kemudian memasuki sanggar yang masih remang-remang. Di sudut ia melihat seseorang duduk di atas sebuah batu hitam yang dialasi dengan sehelai kulit harimau loreng. "Marilah Angger," orang yang duduk itu mempersalahkan. Jeliteng pun kemudian mendekat. Dengan hormatnya ia membungkuk di hadapan orang yang duduk di atas batu itu sambil berkata, "Aku menyampaikan baktiku paman." Terdengar suara tertawa tertahan. Lalu, "Silahkan duduk di amben bambu itu Angger. Kau selalu membuat hatiku menjadi cerah. Semakin sering kau datang, aku tentu akan menjadi semakin muda." Jeliteng pun kemudian duduk di sebuah amben beberapa langkah dari batu hitam itu. Di luar sadarnya ia mulai mengedarkan pandangan matanya ke seluruh ruangan yang menjadi semakin terang di saat matahari mulai terbit. "Tidak ada perubahan, apapun juga," berkata orang yang duduk di atas batu hitam itu. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang sebilah ujung tombak yang tidak bertangkai, yang terpancang pada sebuah lubang bambu di samping sebuah perisai yang terbuat dari baja, maka orang yang duduk itu berkata, "Senjata itulah yang baru bagi sanggar ini Angger. Aku mendapatkannya dari seorang kawan yang berhasil merampasnya dari para bajak laut yang kadang-kadang turun ke pantai dan merampok para nelayan yang memang sudah miskin." Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya, "Tetapi menilik bentuknya, senjata dan perisai itu bukan milik kita paman." "Maksudku, bukan prajurit dan orang-orang Demak." "Tepat Angger. Senjata dan perisai itu dapat dirampas dari bajak laut, yang barangkali mendapatkannya dari orang-orang seberang. Entah dengan cara apa, apakah senjata itu ditukar dengan kebutuhan mereka, atau para bajak laut itu merampas dengan kekerasan." Jeliteng mengangguk-angguk. Di luar sadarnya ia berdesis, "Dan sekarang senjata dan perisai itu berada di tangan paman." Orang itu tertawa pendek. Katanya, "Aku mengumpulkan berbagai jenis senjata. Bukan saja senjata yang aku dapatkan dari masa ke masa, pemerintahan yang berpindah-pindah di negeri ini lewat siapapun juga seperti yang kau lihat bergantung di dinding. Tetapi juga senjata dari negeri seberang." Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Di sanggar itu memang terdapat senjata sejak zaman purbakala di tanah ini. Kapak batu, tombak dan sumpit yang sederhana. Tetapi juga senjata yang sudah berlapis emas dengan teretes berlian dari masa kejayaan kerajaan demi kerajaan. Tetapi kedatangan Jeliteng ke tempat itu,
bukannya untuk berbicara tentang berbagai macam senjata. Tetapi ia mempunyai keperluan yang penting, sehubungan dengan niatnya untuk membayangi sepasang bukit mati yang bersangkutan dengan pusaka yang mempunyai nilai tersendiri itu. Karena itu maka sejenak kemudian, setelah memberikan beberapa penjelasan maka Jeliteng pun berkata, "Paman, kedatanganku adalah satu usaha untuk memecahkan rahasia yang menyelimuti pusaka itu. Aku telah mendapatkan beberapa bahan yang barangkali penting untuk dibicarakan." Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, "Aku memang sudah menduga, bahwa kau sudah menemukan sesuatu yang barangkali dapat dipakai sebagai sandaran usahamu untuk memecahkan rahasia pusaka itu. Jika masalahnya tetap berkepanjangan, maka akan semakin banyak kelompok yang terlibat ke dalamnya, yang akan berarti menambah korban yang sama sekali tidak berarti. Sesuatu yang kecil dan tidak berarti, lewat berita dan cerita mulut ke mulut, akan dapat menjadi sesuatu yang sangat dikagumi. Sepercik api akan dapat dianggap sebagai panasnya luapan gunung yang sedang meledak. Agaknya demikian juga tentang pusaka itu Paman. Setiap orang menganggap pentingnya pusaka yang sekarang masih belum ditemukan," sahut Jeliteng. "Apalagi pusaka itu yang memang disertai dengan satu keterangan tentang harta benda yang disimpan oleh Pangeran Pracimasanti. Berita dan cerita tentang pusaka itu tentu akan berkembang semakin besar, seolah-olah siapa yang memiliki pusaka itu, adalah orang yang akan dapat menjadi maharaja di atas permukaan bumi," berkata Sri Panular. Jeliteng mengangguk-angguk. Katanya, "Kedatanganku akan mohon petunjuk kepada Paman, apakah yang harus kita kerjakan selanjutnya?" Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, "Apa yang sudah kau ketahui dan bagaimana menurut pendapatmu?" Jeliteng pun kemudian menceritakan apa yang ada dan apa yang telah terjadi di sekitar sepasang bukit mati. Kedatangan orang-orang dari Padepokan Kendali Putih, orang-orang Pusparuri dan orang-orang dari Sanggar Gading yang telah berhubungan dengan seorang anak muda yang bernama Daruwardi. Kemudian, yang masih merupakan teka-teki baginya adalah dua orang ayah dan anak perempuan yang berada di salah satu dari sepasang bukit mati itu. Orang yang menurut pengakuannya harus berpindah dari daerahnya, karena banjir, gempa dan tanah longsor. Sri Panular mendengarkan keterangan Jeliteng dengan saksama. Apalagi ketika Jeliteng menceritakan apa yang didengarnya tentang pembicaraan Daruwardi dan Cempaka, serta apa yang dialaminya di perjalanannya ke Demak dari Lumban. Orang tua itu mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata, "Kau sudah mendapat jalan itu Nger, meskipun kau harus sangat berhati-hati. Memasuki Padepokan Sanggar Gading bukan satu pekerjaan yang mudah. Bukan pula satu permainan yang akan menyenangkan. Aku sadar Paman. Tetapi aku kira itu adalah jalan yang paling baik. Di luar perhitunganku, kebetulan sekali aku mendapat kesempatan untuk menolong anak Sanggar Gading itu," berkata Jeliteng kemudian, "tetapi di samping kemungkinan yang baik itu, aku harus mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Aku pun harus mendapat akal untuk meninggalkan Lumban untuk waktu yang agak lama. Apakah kau berniat untuk datang ke Padepokan Sanggar Gading? Agaknya aku akan menempuh jalan itu untuk mengetahui, siapakah yang menjadi sasaran dendam Daruwardi. Jika dendam itu tidak benar-benar membakar hati dan jantungnya, aku kira Daruwardi tidak akan bersedia menukarnya dengan pusaka yang menjadi rebutan itu." "Kau yakin bahwa Daruwardi benar-benar mengetahui dengan pasti tentang pusaka itu?" bertanya Sri Panular. Jeliteng menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia berkata, menurut pengakuannya, "Jika tidak, apakah ia akan berani mempertaruhkannya untuk mendapatkan orang yang dimaksudkan?" Sri Panular mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah Nger, jika kau sudah bertekad untuk melakukannya. Tetapi Paman," berkata Jeliteng dengan serta-merta, "itu barulah salah satu jalan. Jalan yang semula ingin aku sampaikan kepada Paman, adalah bahwa sebaiknya Paman mencari keterangan, siapakah di antara para pangeran yang pernah berhutang nyawa, yang pernah membunuh seseorang dalam persoalan apapun juga. Jika demikian, maka kita akan dapat mencari keterangan, siapakah yang telah dibunuh, dan orang yang dibunuh itulah yang mempunyai hubungan dengan Daruwardi, yang menurut pengakuan anak muda itu adalah ayahnya." Sri Panular mengangguk-angguk. Namun ia pun berkata, "Baiklah. Itu salah satu jalan yang dapat ditempuh. Tetapi tentu ada jalan lain. Kita akan mencari keterangan tentang Daruwardi itu sendiri. Jika orang-orang Pusparuri dapat menghubunginya, tentu ada di antara mereka yang sudah mengenalnya sebelumnya. Demikian juga orang Sanggar Gading itu.
Jalan yang dapat juga dilalui meskipun tentu agak licin. Tetapi kita memang harus menempuh segala jalan. Sementara aku akan melalui jalan yang lebih pendek, meskipun sangat berbahaya. Kau sudah benar-benar bertekad melakukannya. Ya Paman, aku kira jalan itu adalah kesempatan yang paling dekat, meskipun yang paling berbahaya. Sri Panular mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Semua jalan akan kita tempuh untuk melacak jejak Pangeran Pracimasanti. Jika saja pengawalnya yang setia, meskipun cacat itu dapat diketemukan, mungkin kita tidak akan kehilangan jejak. Tetapi abdinya yang setia itu pun bagaikan hilang di telan bumi. Karena itu, tentu ada rahasia tersendiri, kenapa anak muda yang bernama Daruwardi itu mengaku dapat menunjukkan pusaka yang hilang itu. Mungkin anak muda itu, sengaja atau tidak sengaja, dapat menguasai abdi yang setia dan cacat itu. Namun bagaimanapun juga, kita harus menyelamatkan apa yang pernah disimpan oleh Pangeran Pracimasanti. Dengan demikian kita sudah berbuat satu kebajikan bagi sesama. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia sadar sepenuhnya akan tugas yang akan dilakukannya. Yang tersimpan di samping pusaka itu tentu harta benda yang tidak sedikit, yang akan dapat dipergunakan untuk kepentingan Demak yang sedang tumbuh. Selain pusaka itu sendiri akan kembali ke gedung perbendaharaan pusaka, maka harta benda itu pun tentu akan sangat bermanfaat. Demak memerlukan banyak sekali biaya untuk membangun dirinya, sementara beberapa pihak lebih senang untuk bekerja bagi kepentingan diri sendiri. Dalam pada itu, maka Jeliteng pun kemudian berkata, Paman, sebelum aku memasuki sarang orang-orang Sanggar Gading, aku harus kembali ke Lumban lebih dahulu. Aku harus menghapus segala kecurigaan karena aku akan pergi untuk beberapa hari. Lakukanlah. Aku pun akan melakukan usaha yang lain. Seperti yang kau maksud, aku akan mencari keterangan tentang seorang pangeran yang pernah terlibat dalam pertentangan dan pembunuhan, sehingga Daruwardi mendendamnya. Itulah yang akan aku sampaikan. Selebihnya, kita akan mengikuti perkembangan keadaan. Dan kau akan berada di sini berapa hari? Bertanya Sri Panular. Malam nanti aku harus kembali ke Lumban Paman. Kepergianku yang lama akan menimbulkan pertanyaan bagi anak-anak muda Lumban. Tetapi juga akan dapat menarik perhatian Daruwardi. Sri Panular mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, waktu itu sangat pendek. Tetapi untuk menambah bekal tugasmu, biarlah yang pendek ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Maksud Paman? Bertanya Jeliteng. Kau tentu sudah mendapat banyak bekal dari Kakang Baskara. Kau tentu sudah memiliki beberapa jenis senjata yang sering dipergunakan. Tetapi untuk menjaga keselamatanmu jika kau berada di dalam lingkungan lawan yang banyak, aku akan memberikan beberapa petunjuk yang mungkin pernah kau ketahui pula dari Kakang Baskara. Tetapi yang kemudian aku kembangkan. Apakah itu Paman? Bertanya Jeliteng. Aku mempunyai sejenis pasir yang mungkin berguna bagimu. Jika orang-orang Sanggar Gading kemudian mengenalimu, dan kau harus menyelamatkan diri dari orang-orang Sanggar Gading, atau di dalam lingkungan yang manapun juga, maka senjata semacam itu akan sangat berguna. Kau tidak perlu menganggap dirimu licik, jika kau berusaha melepaskan diri dari satu kepungan dengan mempergunakan pasir-pasir semacam itu. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia percaya bahwa senjata itu tentu akan sangat berguna, karena Sri Panular adalah salah seorang ahli senjata dari jenis apapun juga. Jika di dinding sanggarnya tersimpan banyak senjata, bukannya sekedar sebagai perhiasan. Tetapi semuanya telah dipelajarinya dan diperhitungkannya untung dan ruginya. Demikianlah, waktu yang sehari itu telah dipergunakan oleh Jeliteng untuk menguasai penggunaan senjata kecil yang dapat dipergunakannya dalam jumlah yang banyak. Ia tidak saja melemparkan pasir satu demi satu, tetapi ia akan dapat melemparkan 2, 3 dan bahkan 5 buah pasir sekaligus dengan arah yang memencar, sehingga dengan demikian ia akan dapat membuka jalan di hadapannya, apabila beberapa orang menghalanginya. Aku terpaksa mempergunakan racun, berkata Sri Panular, tetapi racunku bukan racun yang membunuh. Seseorang akan dapat pingsan karenanya. Tetapi seorang yang mengerti serba sedikit tentang obat-obatan, akan dapat menyembuhkannya. Memang mungkin akan dapat terjadi kematian jika seseorang tidak tertolong sama sekali, dan orang itu tidak mempunyai daya tahan yang cukup. Tetapi kejadian itu adalah 1 dari 10. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia sadar, bahwa Sri Panular bukannya seorang ahli senjata yang tidak berperi kemanusiaan. Meskipun ia selalu bermain-main dengan senjata, tetapi senjata baginya adalah
alat yang paling buruk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di antara sesama. Dengan senjata pasir-pasir kecil, maka Jeliteng telah mendapatkan sebuah ikat pinggang yang khusus pula dari Sri Panular. Ikat pinggang yang dapat dipergunakannya untuk membawa pasir-pasir kecil cukup banyak. Tetapi berhati-hatilah, berkata Sri Panular, jangan terlalu sering dipergunakan. Tetapi juga jangan menganggap bahwa pasir-pasir ini akan selalu dapat menyelesaikan tugasmu, karena banyak di antara orang-orang yang berkeliaran dalam dunia kekerasan yang mampu menghindari lontaran tanganmu. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia mengerti sepenuhnya setiap pesan dari Sri Panular. Maka katanya, Paman, bagaimanapun juga, pasir-pasir ini telah menambah bekalku. Terutama niatku untuk berada di tengah-tengah orang-orang Sanggar Gading. Kau akan memasuki daerah yang sangat berbahaya. Aku akan berada di rumah pada saat-saat yang gawat bagimu itu. Di sekitar 10-15 hari, aku selalu bersiap jika kau perlukan. Di saat-saat orang-orang Sanggar Gading akan memenuhi permintaan Daruwardi itu akan mungkin sekali terjadi sesuatu yang tidak kau duga sama sekali, berkata Sri Panular, lalu, berbuatlah dengan keyakinan. Kau adalah murid Ki Baskara yang telah menurunkan ilmu pedang yang luar biasa kepadamu. Kau juga mampu mempergunakan senjata lentur. Dan sekarang, kau kuasai penggunaan senjata-senjata kecil itu. Lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Tetapi segalanya harus kau landasi dengan permohonan kepada Yang Maha Kasih. Jika kerjamu kau tujukan bagi kebajikan sesama, maka kau akan selalu mendapat perlindungannya. Jeliteng mengangguk-angguk, namun hatinya bagaikan berkembang. Ia sadar sepenuhnya, apakah yang sedang dihadapinya. Tetapi ia pun menganggap, sudah sewajarnya ia mempertaruhkan nyawa bagi pusaka dan harta benda yang akan sangat besar manfaatnya bagi Demak dan sesamanya itu. Karena Jeliteng pun mengerti, bahwa Pangeran Pracimasanti tidak bermaksud membangun kembali kejayaan Majapahit dalam arti yang sempit. Menurut pendapat Jeliteng, maka Majapahit bukannya nama dan tempat kedudukan puncak pemerintahan. Tetapi apa yang sudah pernah dicapainya? Persatuan yang mengikat seluruh persada Nusantara. Apapun namanya dan dimanapun kedudukan kota raja sebagai tempat pimpinan pemerintahan, dan siapapun nama orang yang memegang kendali, bukan masalah yang pertama. Tetapi wujud dan isi Nusantara itulah yang tentu akan diperjuangkan oleh Pangeran Pracimasanti dengan bekal yang disediakannya, tetapi tidak sempat dipergunakannya. Bekal itu tentu jauh daripada mencukupi, berkata Jeliteng di dalam hatinya, tetapi itu lebih baik daripada bekal itu jatuh ke tangan orang-orang yang hanya mementingkan pribadi masing-masing. Karena itulah, maka tekad Jeliteng pun menjadi semakin bulat. Ia adalah murid Baskara, orang yang aneh. Dan ia pun mempunyai kegemaran yang kadang-kadang aneh pula bagi orang lain. Namun, terhadap tekadnya untuk menemukan pusaka dan harta benda itu adalah bersungguh-sungguh. Justru karena Jeliteng memang sudah memiliki keterampilan yang tinggi, maka dalam satu hari ia sudah pandai mempergunakan senjata-senjata kecil itu. Sehingga karena itu, maka ia pun merasa dirinya menjadi semakin kuat untuk tampil di antara orang-orang Sanggar Gading. Ketika senja turun, maka Jeliteng pun bersiap-siap untuk meninggalkan rumah Sri Panular. Ia harus kembali lagi ke Lumban. Kemudian mengatur diri, agar kepergiannya ke Sanggar Gading untuk beberapa hari tidak menumbuhkan kecurigaan. Menjelang saat yang berbahaya itu, lakukanlah latihan sebaik-baiknya Ngger, berkata Sri Panular, kau sudah menguasai ilmu pernafasan. Kau harus mematangkan ilmu itu dalam waktu kurang dari 10 hari ini. Kau harus mampu menguasai segenap bagian dari tubuhmu dalam keadaan yang gawat. Kau harus melatih diri mempertajam gerak-gerak naluriah yang terkendali. Kesadaranmu harus dapat dengan cepat menanggapi keadaan yang berkembang setiap saat. Ya Paman, Jeliteng mengangguk-angguk, aku akan mempergunakan waktu yang pendek itu sebaik-baiknya. Bahaya bagimu bukan saja di Sanggar Gading. Tetapi jika kau benar-benar akan menyertai mereka memasuki daerah yang belum kau ketahui itu, maka kau pun akan dapat menjadi umpan yang mungkin tidak kau sadari. Mungkin kau akan dibawa oleh orang-orang Sanggar Gading memasuki sebuah gapura yang dijaga oleh pengawal-pengawal yang terlatih. Jika kau berhasil masuk, maka kau akan berhadapan dengan pengawal-pengawal yang melindungi rumah itu, yang sudah barang tentu bukannya orang kebanyakan. Terima kasih Paman, sahut Jeliteng, aku akan melakukannya segala pesan Paman. Kau masih juga harus memperhatikan orang tua yang datang ke bukit bersama anaknya itu.
Jangan terlalu percaya, tetapi juga jangan terlampau mencurigainya. Mungkin ia benar-benar orang yang menyingkir dari gempa, banjir dan tanah longsor. Tetapi mungkin mereka adalah orang-orang yang juga ingin mendekati sepasang bukit mati. Jeliteng memperhatikan segala pesan pamannya itu dengan sungguh-sungguh. Sepeninggal gurunya, maka Sri Panular adalah orang yang paling dekat dengan dirinya. Dalam olah kanuragan juga dalam setiap usaha dalam tugas-tugas kewajibannya. Ketika gelap sudah menyelubungi seluruh kota raja, maka Jeliteng pun mohon diri kepada Sri Panular dan istrinya. Ia harus kembali ke Lumban tanpa diketahui oleh siapapun. Apalagi oleh Cempaka atau orang Sanggar Gading yang lain. Bersambung jilid 15. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.